Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan akan perenungan kita. Saya membawa kita dalam sebuah kompilasi penyatuan dari beberapa hal yang saya beri tema kesukaannya, kegemarannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ini adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 2, pasal 112 ayat 1, kemudian pasal 119 yang sekarang sedang kita lihat pada beberapa ayat. Ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat kesukaan atau kegemaran kita akan Taurat Tuhan itu seperti apa. Saudara yang terkasih, inspiration behind the scheme-nya adalah ketika ini ada gereja GPIB Maranatha, ketika saya setiap hari Minggu, beberapa minggu saya dalam satu bulan ada 2 atau 3 kali hari Minggu saya ibadah di sini. Dan pada beberapa waktu ini, baik dalam ibadah hari Minggu maupun ibadah keluarga, tema yang sama yang diambil adalah sekitar tentang kesukaan kita, kegemaran kita akan Taurat Tuhan. Itu merupakan apa? Kalau dalam Mazmur pasal 109, bahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat hal ini lebih dalam lagi. Coba kita lihat bersama. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari beberapa ayat, ya ini adalah Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya, artinya orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Dia seperti ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah dan sebagainya. Hanya kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan. Ada lagi yang kita bisa lihat di Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya kepada perintah-perintah Tuhan, yang adalah Taurat Tuhan itu sendiri. Dan bahkan di perenungan kita di akhir-akhir ini, saya mengambil dari Mazmur 119 ayat 16 yang dikatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ya, ada kata kesukaan, ada kata bergemar. Nanti kita akan melihat perbedaannya seperti apa. Kalau dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan kesukaannya, itu dikatakan dengan kata hepsov, ya, yang artinya kata benda noun, maskulin, singular, common. Ya, artinya ini kata benda, jadi kesukaan. Kalau dalam Mazmur pasal 112 itu dikatakan tentang hapes, yang dalam gramatikalnya adalah kal perfect, sesuatu yang sudah disukai. Aku sudah suka sekali kepada perintah-perintahnya. Dan kalau kita melihat dari Mazmur 119 dikatakan aku akan bergemar, artinya adalah pakai kata esta-asa yang ada dalam pengertian hitpail imperfect. Ya, hitpail imperfect ini adalah suatu reflektif. Ya, suatu refleksi ke dalam diri sendiri. Aku akan bergemar, jadi dia memasukkan itu ke dalam dirinya sendiri. Aku akan bergemar dalam apa? Dalam ketetapan-ketetapanmu. Ya, dan ini imperfect artinya selalu, senantiasa aku akan bergemar di dalam firman Tuhan, dalam ketetapanmu. Ya, nah kalau kita melihat dari akar katanya, kata kesukaan itu dari primitive root, yaitu dengan kata kefes, yang artinya keinginan batin, ya. Preferensinya adalah kecenderungan terhadap sesuatu. Seperti saya ingin makan, saya suka musik, ya. Jadi ada sesuatu yang di dalam hati kita sudah tersedia, sehingga apa? Saya suka Taurat Tuhan. Saya sangat suka segala perintahnya. Ini merupakan sesuatu yang lahir dari dalam dirinya, sehingga ada satu kegemaran, ya. Artinya ada sesuatu yang saya suka di dalam diri saya, yaitu apa? Firman Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan, itu sangat-sangat disukainya. Nah, kalau kata yang kedua yaitu bergemar dari kata sa'a, yang artinya itulah lahir dari dalam tindakan atau perasaan aktif.
dalam menikmati bersenang-senang atau memanjakan diri. Saya gemar dengan ketetapan-Mu. Saya benar-benar suka atau saya aktif dalam kegiatan untuk bergemar dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nanti kita akan melihat semua ini lebih dalam lagi. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari Mazmur 119 ayat 16 dikatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Esta asa itu artinya hipail, reflektif, imperfect, senantiasa aku bawa dalam diriku, aku senantiasa bergemar dalam ketetapan. Saya merefleksikan itu dalam diri saya. Atau dikatakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 24. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. VS ta'asa artinya juga sama, hitmail, konjungsi imperfect, ya, artinya sama, bahwa itu reflektif dalam diri kita yang terus-menerus itu ada dalam kehidupan. Aku peringatan-peringatan itu senantiasa menjadi kegemaranku. Aku gemar akan nasihat-nasihat-Mu. Ya, nah kalau ayat ke-35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Nah, ini ada kata kerja yang lain, pakai kata hapaseti, ya, dan ini adalah kal perfect, artinya apa? Aku sudah menyukai, terus-menerus menyukai, dan sudah selesai, aku selalu senantiasa suka akan perintah-perintah-Mu. Atau dikatakan dalam ayat 47, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. VS ta'asa sama. Kemudian pada ayat 77, biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Ya, dikatakan pakai sa'asuai, itu kata benda, ya, kegemaranku. Atau dikatakan pada ayat ke-92, sekiranya Taurat-Mu menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Artinya semua ini mau mengungkapkan tentang kegemaran, bicara juga tentang kesukaan. Nah, coba kita lihat dua-duanya ini. Bicara dari kefetch, itu artinya keinginan batin, sesuatu yang lahir dalam diri, dalam hati kita ada satu kesukaan. Aku suka, seperti aku suka makan, ya. Aku suka musik, ya. Aku suka Taurat-Mu. Nah, ketika kata itu jadi kata sa'a, bergemar, itu merupakan tindakan atau perasaan aktif dalam menikmati bersenang-senang atau memanjakan diri, gemar dalam ketetapan-Mu. Sama seperti kita punya kegemaran musik, ya. Aku suka sekali mendengar musik, dikatakan gitu. Tapi ketika musik itu keluar, ya, dan musik itu misalnya dangdut gitu, kita langsung bisa berjoget. Karena apa? Aku gemar. Aku melakukan itu dalam tindakanku. Aku menikmati sekali karena aku bisa berjoget dengan musik itu. Atau dengan musik, kita katakan musik untuk musik klasik, ya. Ketika kita mendengar musik klasik yang menjadi kesukaan kita dan itu terdengar di telinga kita, maka ada satu kedamaian, ada satu kenikmatan tertentu. Saya menikmati, saya gemar sekali dengan musik itu. Jadi yang satu adalah kondisi batin, yang satu adalah tindakan nyata yang membuat kedua-duanya ini bersinergi menjadi satu hal yang luar biasa. Saya punya sebuah film yang ingin saya tunjukkan kepada kita. Mungkin kita bisa melihatnya seperti ini. Jadi ini kisah tentang orang-orang yang mencari harta karun. Mereka kan meneliti, tahun sekian ada kapal tenggelam dan sebagainya. Itu diteliti oleh mereka, ya. Dan karena mereka meneliti, kemudian itu menjadi sebuah kesukaan. Jadi sesuatu yang menjadi sebuah hobi bagi mereka untuk mendapatkan harta karun tersebut. Nah, coba kita lihat ketika harta karun itu ada, ya, dan mereka mendapatinya seperti apa.
sekelompok orang ketika apa? Ketika mereka mendapati sebuah kapal di tengah padang pasir, tetapi mereka dikelilingi oleh para perompak. Satu waktu ketika mereka diledakkan, ketika mereka dalam kapal itu, ternyata di kapal itu menyimpan harta karun yang mereka cari selama ini. Begitu banyak koin-koin emas, ya, bermiliar-miliar harta itu. Dan apa yang membuat mereka apa? Oh, mereka harus mempertahankan harta itu. Caranya apa? Walaupun kapal itu sudah 600 tahun yang lalu, ya, sudah macet semua, meriamnya sudah kuno dan sebagainya, mereka tetap pakai itu untuk melamatkan apa? Keinginan mereka untuk mendapatkan harta karun begitu besarnya sampai apa? Mereka harus mempertahankan itu. Pakai segala cara untuk melawan helikopter perompak yang akan mengambil harta karun itu, musuh mereka. Ternyata apa yang terjadi? Macet, karena memang sudah karatan itu meriamnya. Tapi mereka karena sudah mendapatkan keinginan hatinya, mereka harus berjuang untuk mendapatkan harta karun. Dan mereka tidak menyerah. Ini adalah jenderal yang jahat yang akan menghancurkan mereka. Ketika pas dan mereka tembakan, meriamnya, bola meriam itu masuk ke dalam helikopter, tapi kok tidak meledak. Sudah senang ini. Senjata meledak juga meriam. Akhirnya musuh mereka kalahkan. Kisah ini hanya untuk menunjukkan ketika mereka mendapatkan harta yang mereka inginkan, mereka akan mempertahankan itu, bahkan berjuang demi harta karun tersebut. Ya, saya ngebayangin jikalau firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita, dia menjadi sebuah hobi, sebuah kesukaan, maka apa? Maka kita akan senantiasa ada dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Ya, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita duduk merenungkan itu, wah, itu menjadi kegemaran yang luar biasa. Saya punya pengalaman yang luar biasa tentang hal ini. Saudara yang terkasih, ini ada sebuah kesaksian dari PAS, pembacaan Alkitab setahun. Satu waktu tanggal 12 April, ya, saya selalu membagikan pembacaan Alkitab setahun. Kita baca 3 pasal, ya, sekarang sampai di kitab Ayub, dari Kejadian sampai sekarang di kitab Ayub. Tapi pas pada tanggal 12 April yang lalu, kita baca mungkin dari sekitar di 2 Raja-Raja kalau nggak salah, ya. Ini bicara tentang Raja Asa. Ada seorang yang mengirimkan, seorang teman yang mengirimkan SMS ke saya, WA ke saya. Dia katakan begini, "Shalom, selamat malam Pak Kris. Saya mau say thank you, berkata terima kasih dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya cerita ya, adik saya perempuan, seorang dokter di Kalteng, mengidap kanker payudara dan sudah dioperasi di tahun 2023. Tapi kondisi selanjutnya malah menyebar ke otak dan tulang, masih dinas di rumah sakit. Jadi adiknya ini masih aktif. Terinfo lagi kondisi fungsi hati juga terganggu. Ini seorang dokter yang kena kanker, luar biasa bagaimana pergumulannya. Sejujurnya PAS yang tiap hari Pak Kris kirim itu juga, maaf saya share ke keluarga saya, adik-adik. Ini pernah saya minta izin, memang dia pernah minta izin ke saya untuk share pada keluarganya.
Dan kemarin PAS yang tanggal 10, karena dia baru kirim tanggal 12, pada hari Kamis, kan Pak Kris sertakan 4 video serial eksposisi Raja Asa. Saya lupa kirim dan ditagih ke saya oleh adik saya yang lain. Akhirnya saya kirim ke adik-adik saya semuanya, 3 orang itu dia kirimkan. Di luar dugaan, adik saya yang sakit itu merespon luar biasa. Dia bilang di saat dia kesakitan luar biasa yang dirasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia menangis dan sudah hampir give up, menyerah. Di saat itu dia bersyukur atas kiriman 4 video serial Raja Asa, bahwa pejuang Tuhan jangan sampai gagal di tengah jalan, harus finishing well. Ini serentak dia dikuatkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Kris. Sungguh firman Tuhan yang ditaburkan tidak sia-sia, tapi menjadi berkat. Teruslah semangat menabur firman Tuhan, upahmu besar di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini ada salah seorang teman yang mengirimkan, dan dia bersaksi demikian. Saya mau katakan bahwa kesukaan kita akan firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Saya malam kadang-kadang jam 12, jam 11 saya baru bikin PAS. Saya kirim, kadang-kadang saya ketiduran, baru pagi-pagi sekali kaget saya harus bikin PAS. Saya kirim ke teman-teman dalam WAG. Dan bersyukur kalau itu sangat membantu. Dan saya percaya bahwa Tuhan dengan dahsyatnya, dengan firman Tuhannya itu bisa memberikan kedahsyatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Asal apa? Kita mau senantiasa dekat firman. Makanya saya dorong terus teman-teman, baca firman Tuhan tiap hari. Kalau kita setia dengan PAS dalam 1 tahun, kita sudah 1 kali round dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nanti kalau tahun kedua demikian juga, tahun ketiga demikian juga, kita sudah menambah itu di dalam diri kita. Dan itu membuat hati kita ini punya satu kesukaan akan firman. Dan ketika firman itu disampaikan, aku bergemar karena itu kegemaranku. Aku bisa bersuka cita menikmati firman itu. Sama seperti orang kalau dia sudah sering punya kecenderungan hati batiniah yang dengan Tuhan, dia ke gereja, mau ke gereja manapun, ketika dia mendengar firman Tuhan, itu menjadi rema dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih, saya menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun pendetanya, tidak peduli siapapun, firman itu menjadi kekuatannya. Saya ngajak kita untuk merefleksikan ini dalam hidup kita. Pertanyaan pertama, sudahkah firman Tuhan itu menjadi kecenderungan batiniah saya untuk senantiasa merenungkan itu siang dan malam? Apakah itu menjadi habit saya? Apakah itu sudah menjadi kesukaan saya? Ya. Dan saya berharap kita hidup di dunia ini dengan hal itu. Ya, kegemaran. Sekarang ini banyak sekali video-video pendek yang luar biasa yang membuat kita jadi kegemaran, membuat kita jadi gemar dengan hal itu. Hati-hati, itu membuat kita jauh dari firman Tuhan. Atau dengan video-video macam-macam yang kita bisa lihat di YouTube dan sebagainya, TikTok dan sebagainya. Jangan itu membuat kita kalah dengan firman Tuhan yang harusnya menjadi pedoman hidup kita. Kedua, sudahkah firman Tuhan itu menjadi kegemaran, sukacitaku untuk senantiasa hidup dan menghidupinya dalam kehidupanku? Ketika mendengar firman Tuhan ada satu kegemaran. Ketika itu menegur, itu akan membuat saya menangis. Ketika itu menyukakan, akan membuat saya bersukacita. Oh, luar biasa firman Tuhannya. Apakah itu menjadi sebuah habit kita untuk menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kita? Saya berharap ini membawa kita untuk merenungkan itu dengan baik. Sama seperti film tadi yang kita lihat, ketika dia mendapat harta karun itu, ya, kesukaannya, hobinya dia mencari harta. Ketika dia mendapat, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Sama seperti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk senantiasa dekat dengan firman, dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh dan semakin mendewasakan hidup kita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.